Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu di seri kuliah obstetri dengan topik kali ini yang akan kita bahas adalah tata laksana hemoragi postpartum menggunakan pendekatan hemostasis. Jadi hemostasis ini adalah merupakan sebuah panduan yang dapat kita gunakan untuk melakukan urutan-urutan tata laksana prosedur penanganan hemoragi postpartum. Hemostasis ini sebenarnya hanya untuk memandu kita supaya kita melakukan urutan tata laksana yang sistematik. Karena sekali lagi kalau kita lihat sistematika dalam penanganan perdarahan postpartum diawali dengan initial management yang dilakukan sebenarnya untuk melakukan assessment situasi serta untuk melakukan istilahnya pertolongan pertama. Lalu seperti biasa untuk melakukan tata laksana biasa kita starting dengan medical treatment. Maka di sini kita memulai dengan obat-obatan yang katakanlah dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan, dan kita tahu mekanisme menghentikan perdarahan postpartum adalah memperbaiki kontraksi uterus, karena kontraksi uterus dapat menjepit berbagai pembuluh darah yang terbuka setelah lepasnya plasenta. Apabila hal tersebut tidak berhasil, maka tentu kita menuju kepada tata laksana yang masih bersifat konservatif tapi bersifat non-surgical, yaitu prinsipnya adalah mencoba menggantikan mekanisme kontraksi dengan melakukan aplikasi berupa kompresi. Apabila ini belum berhasil, maka tentu kita harus shift pada tata laksana pembedahan. Tata laksana pembedahan dibagi dua, yaitu tata laksana pembedahan konservatif, artinya kita mempertahankan uterus dengan cara, sekali lagi, menggantikan mekanisme kontraksi dengan kompresi dan atau melakukan blocking terhadap aliran darah menuju ke uterus. Tentu tata laksana bedah yang terakhir adalah tata laksana bedah definitif dengan mengangkat sumber perdarahan dengan cara melakukan pengangkatan terakhir. Mari kita coba lihat urutan-urutannya. Jadi sekali lagi, apabila kita mendapatkan pasien dengan perdarahan postpartum, tentu kita harus melakukan initial assessment. Tentu pertama yang harus kita nilai adalah kesadarannya, misalnya dengan melakukan pemanggilan pada pasien, dan kemudian dilihat responnya, dan apabila memang pasien tidak memberikan respon yang adekuat, maka sebaiknya kita tidak melakukan pertolongan sendiri dan kita harus ask for help. Ini adalah H atau H dari mnemonic hemostasis, yaitu ask for help atau memanggil bantuan. Lalu setelah bantuan datang, maka kita pertama harus melakukan assessment dan kalau bisa dilakukan resusitasi awal. Untuk melakukan assessment, maka kita harus sekali lagi melakukan berbagai prosedur yang dapat memperbaiki katakanlah oxygen delivery. Kita ketahui apabila pasien ini mungkin masih hamil, maka tentu kita harus mengetahui bahwa adanya kemungkinan terjadinya kompresi pada vena abdominalis karena mungkin masih adanya massa yang menekan vena abdominalis sehingga dapat semakin meminimalisir venous return. Nah, untuk kita memperbaiki venous return dan supaya mencegah tidak ada penekanan pada vena abdominalis, maka tentu kita bisa melakukan 30 derajat elevation agar si uterus baik yang katakanlah sudah tidak berisi janin tadi dapat bergeser sehingga kita dapat memastikan aliran balik ke jantung menjadi baik. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa melakukan positioning dari pasien ini sebenarnya adalah memperbaiki venous return agar tidak ada kompresi pada vena abdominalis. Lalu kemudian kita lakukan airway assessment dengan melakukan positioning. Kita bisa melakukan prosedur untuk memposisikan kepala dan dagu dengan
istilahnya menggunakan tilt shift, dan kita kemudian melakukan assessment terhadap adanya gerakan dada, suara nafas, dan juga aliran udara sekiranya memang pasien tidak sadar tentunya. Jadi look, listen, and feel. Ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa airway terbuka dan terdapat gerakan nafas yang adekuat atau kita sebut sebagai airway breathing. Sebenarnya kita hanya ingin memastikan bahwa ada pergerakan udara dari luar masuk ke dalam saluran nafas, dan kita berharap oksigen tadi masuk ke paru-paru dan sampai ke alveol untuk bisa kemudian terjadi difusi ke sirkulasi ke arah vena pulmonal yang masuk ke atrium kiri tentunya. Jika memang kelihatan tidak ada gerakan nafas yang adekuat, kita tidak perlu melakukan pemeriksaan nadi, tapi segera saja lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Dan apabila ada bantuan, tentu kita segera juga melakukan kompresi dada dibantu dengan bantu nafas. Jadi dengan komposisi 30 kompresi dan 2 kali meniup nafas, baik dengan direct mouth to mouth atau mungkin sebaiknya memang menggunakan abu bag. Tentu ini dibutuhkan pertolongan, maka itu penting ask for help. Nah, tentu saja kombinasi dari pemberian ventilasi dan kompresi dada ini menjamin adanya oksigen delivery, karena sekali lagi dengan kita memberikan oksigen bertekanan positif, kita menjamin adanya aliran udara menuju ke alveol, dan kita harap tekanan parsial di alveol dapat menyebabkan terjadinya difusi gas dari alveol masuk ke sirkulasi, dan dibantu dengan kompresi dada maka ada sirkulus jantung berupa sistolik diastolik yang nantinya akan memompa darah yang berisi oksigen itu menuju ke jaringan, karena kita harus membuat atau kita harus menjamin oksigen itu sampai ke jaringan. Nah, sebenarnya semua tindakan resusitasi tadi adalah untuk menjamin perbaikan oksigen delivery. Kita tahu oksigen delivery terdiri dari cardiac output, hemoglobin, dan oksigen saturation. Apabila oksigen saturation memang rendah, sebaiknya kita perbaiki oksigenasi sekiranya setelah melakukan misalnya dibutuhkan pemberian bantu nafas dengan menggunakan abu bag, maka ini harus segera dilanjutkan. Namun kalau misalnya pasien masih bernafas tapi oksigen saturation rendah, maka kita bisa naikkan oksigen saturation dengan pemberian nasal kanul atau mungkin face mask, sehingga kita bisa menaikkan tekanan parsial oksigen di alveol. Jangan lupa kita pastikan bahwa hemoglobin baik, karena hemoglobin merupakan carrier membawa oksigen ke jaringan. Kalau hemoglobin rendah, tentu kita pastikan oksigen akan sangat rendah dibawa ke jaringan. Lalu cardiac output terdiri dari heart rate dan stroke volume. Stroke volume sekali lagi prelude ini berarti cairan. Kalau misal pasien memang dalam keadaan hypovolemic state yang tentu banyak terjadi pada kasus-kasus pendarahan, maka kita juga jangan lupa secara simultaneous jangan hanya melakukan kompresi dan ventilasi, tapi juga kita harus memperbaiki preload atau cairan. Dan juga kita juga lihat bagaimana afterload. Namun biasanya kalau pasien sudah dalam keadaan advance dari shock, biasanya memang akan terjadi decompensated, dan biasanya systemic vascular resistance menurun karena memang cardiac output yang rendah. Dan juga jangan lupa kalau memang sekiranya pasien memang ada risiko yang dapat mempengaruhi kerja otot jantung. Nah, ini adalah berbagai tahapan yang harus kita pastikan pada saat melakukan resusitasi agar kita menjamin bahwa oksigen delivery ini akan sampai di jaringan. Karena kalau kita sudah melihat ada tanda-tanda bahwa kita mungkin tidak dapat mengoptimalisasi oksigen delivery, misalnya kita mendapati pasien sudah mengalami kadar hemoglobin yang sangat-sangat rendah, tentu kita sangat mustahil dapat menjamin oksigen
delivery yang adekuat. Dan apa yang terjadi kalau oksigen delivery yang tidak adekuat terjadi? Maka tentu kita bisa melihat di sini bahwa apabila terjadi hipoperfusi dan tisu sudah mengalami hypoxia, maka di sini dapat terjadi gangguan metabolisme, di mana metabolisme aerob akan menjadi metabolisme anaerob. Dan kita bisa lihat di sini jumlah ATP yang dihasilkan dari metabolisme anaerob tentu sangat minimal, yaitu hanya 2 ATP. Padahal kita tahu untuk bisa kita memicu kontraksi otot rahim sebagai mekanisme utama untuk menghentikan perdarahan, tentu kita butuh ATP yang banyak. Jadi kita be realistic. Apabila memang kelihatannya hemoglobin sangat rendah, terdapat hypovolemic state yang sudah sangat severe sehingga sangat menurunkan kapabilitas cardiac output, tentu kita mungkin harus berpikir apakah kita tidak segera mempersiapkan pasien ini untuk tindakan pembedahan dibandingkan kita melakukan tindakan yang sifatnya konservatif. Karena tentu hal ini sangat tidak menguntungkan, karena kita hanya membuang-buang waktu dari pasien yang sangat berharga, karena kita sangat memahami apa yang disebut sebagai golden period dari hipoksia. Apabila pasien sudah terlampau lama berada dalam keadaan hipoksia, maka akan terjadi kerusakan sel, dan yang terpenting kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya cytopenic hypoxia, reperfusion injury yang diakibatkan karena mitochondrial dysfunction. Jadi artinya kalau pasien ini sudah sampai masuk ke fase itu, pemberian atau perbaikan oksigenasi pun tidak akan memperbaiki kondisi, karena sudah terjadi disfungsi mitokondria yang justru pemberian high oxygen flow tadi justru akan menghasilkan lebih banyak reaktif oksigen species yang justru akan menimbulkan deteriorasi kondisi, dan pasien kondisinya bisa semakin memburuk. Nah, jadi sekali lagi kita harus pertimbangkan hal ini masak-masak. Nah, selanjutnya apabila kita berhasil melakukan resusitasi, maka kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu establish etiology, di mana kita ketahui dengan cara melakukan penilaian-penilaian seperti yang ada di dalam tabel ini, maka kita mungkin bisa paling tidak guessing kira-kira ini kemungkinan masalahnya apa, meskipun kita tahu bahwa kemungkinan terjadi perdarahan postpartum umumnya dapat diakibatkan karena 4T, yaitu tone, artinya kontraksi yang jelek, adanya trauma yang menimbulkan robekan pada jalan lahir mulai dari uterus hingga jalan lahir, atau kemungkinan adanya retained tissue yang dapat mengganggu kontraksi, dan kemudian apabila pasien memang ada problem koagulopati. Koagulopati ini bisa terjadi primer, artinya memang dari awal pasien ini sudah mengalami koagulopati, atau jangan-jangan koagulopati ini terjadi sekunder karena terjadinya kehilangan banyak plasma akibat perdarahan yang diakibatkan karena hilangnya plasma itu menimbulkan kehilangan faktor-faktor koagulasi. Nah, oleh karena itu kita juga harus memastikan tidak adanya koagulopati pada pasien ini, baik yang bersifat primer maupun sekunder, dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian setelah kita establish etiologi, maka tindakan berikutnya apapun penyebabnya, ya, kecuali mungkin kalau terjadi memang inversio uteri, karena inversio uteri tentu tidak mungkin melakukan uterine massage karena bagian uterus itu hilang. Maka tentu kalau ada uterine inversion, kita pertama harus melakukan reposisi. Kalau setelah dilakukan reposisi, baru sekiranya memungkinkan kita melakukan massage. Tapi kalau tidak bisa dilakukan reposisi, memang kita harus shift to the operating theater. Tapi kalau memang uterus ini ada, apapun penyebabnya, maka sebisa mungkin kita melakukan uterine massage. Dan kemudian secara simultaneous, tentu ini bukan sebaiknya tidak dilakukan secara sequence, tapi ini sebisa mungkin simultaneous, karena selain massase uterus, maka kita harus memancing terjadinya kontraksi dengan memberikan medical treatment yang dapat memicu terjadinya kontraksi. Jadi sekali lagi, setelah tadi kita melakukan initial management berupa resuscitation, maka kita mulai segera melakukan
intervensi dalam bentuk medical treatment dengan harapan initial resuscitation itu adekuat, baru kemudian kita lakukan medical treatment. Tapi kalau resusitasinya memang sudah tidak optimal, sebaiknya memang kita shift to the operating theater. Nah, obat-obat protonika yang dapat digunakan bisa seperti oksitosin, methylarcometrin, ataupun prostaglandin, dan kita sudah mengetahui dosis-dosisnya. Dan tentu saja untuk memastikan tidak berlangsungnya terus perdarahan, agar kita mencegah terjadinya perdarahan yang lebih banyak, karena sekali lagi aliran darah menuju ke uterus itu sangat tinggi, maka sebaiknya kita tetap saving blood dengan cara mencoba melakukan kompresi. Jadi sekali lagi untuk memastikan bahwa mechanical compression ini adekuat dan resusitasinya adekuat dengan medical treatment, maka kita pertama melakukan bimanual compression. Jadi sekali lagi ini kita berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan tetap dengan conservative management, non-surgical, artinya kita berupaya menghentikan perdarahan dan kita tahu mekanisme perdarahan yang terjadi itu bisa digantikan dengan, atau kontraksi uterus itu bisa digantikan dengan mechanical compression, dengan catatan bahwa mechanical compression ini dengan sadar kita lakukan apabila penyebab perdarahannya bukan karena robekan uterus atau perforasi uterus, dan yang kedua bukan disebabkan karena perdarahan akibat jalan lahir, karena yang maksud saya jalan lahir di luar dari uterus, karena tentu saja kalau misalnya perdarahan diakibatkan karena jalan lahir di luar uterus, maka yang paling efektif tentu adalah menghentikan perdarahan di jalan lahir tersebut. Nah, jadi sekali lagi bimanual compression ini sebenarnya berada di persimpangan jalan, karena sekali lagi kita sebenarnya buying time, karena kita baru saja melakukan tindakan resuscitation yang kita harapkan memberikan perbaikan terhadap oxygen delivery, karena diharapkan perbaikan oxygen delivery ini dapat memperbaiki metabolisme yang ada di jaringan uterus sehingga dapat terjadi aerob metabolism yang dapat menghasilkan ATP yang cukup untuk memberikan kontraksi. Tapi kita sadar bahwa ini butuh waktu, maka kita buying time dengan melakukan kompresi bimanual. Artinya kompresi bimanual ini sebenarnya untuk tes apakah mekanisme kompresi ini dapat menghentikan perdarahan atau tidak. Nah, setelah kita melakukan kompresi bimanual, berapa lama sebenarnya yang efektif? Kalau kita melihat panduan, sebenarnya dikatakan 5 menit. Tapi ada sebuah masukan yang sangat baik. Waktu itu kami melakukan pelatihan obstetric emergency di National University Hospital, dan kita waktu itu mendapat masukan dari Profesor Arul Kumaran. Kenapa kalian tidak melakukan kompresi bimanual sampai kalian melewati clotting time? Karena kita tahu selain melakukan penghentian perdarahan secara mekanik, sebenarnya kompresi bimanual ini juga dapat membantu untuk terjadinya hemostasis. Kita tahu hemostasis terdiri dari hemostasis primer, di mana harus ada vasokonstriksi, lalu kemudian terbentuknya plak dari platelet yang mengalami adhesion dan aggregation. Tapi tentu untuk terbentuknya sumbat yang stabil dibutuhkan anyaman fibrin yang berasal dari faktor hemostasis. Maka untuk membentuk sumbatan yang stabil, kenapa kita tidak memberikan kesempatan, misalnya dengan melakukan kompresi bimanual lebih dari waktu untuk membentuk sebuah clot, misalnya lebih dari 10 menit, paling tidak minimal 10 menit. Nah, tentu kompresi bimanual ini tidak selalu nyaman untuk dilakukan. Nah, kita bisa menggantinya dengan kompresi bimanual eksternal. Akan tetapi pada buku-buku yang katakanlah menangani hemostasis, kita juga mengenal ada kompresi aorta. Ini biasanya dilakukan apabila memang pasien akan dilakukan transport menuju ke tempat lain untuk dilakukan
melakukan tindakan yang lebih definitif. Namun kalau di rumah sakit kita tentunya kita harus segera menghentikan perdarahan. Nah, salah satu cara yang bisa juga digunakan untuk menggantikan mekanisme kompresi, kalau tadi kita menggunakan kompresi bimanual dengan menggunakan tangan, maka apabila memang itu dianggap efektif, maka kita bisa menggantikannya dengan kompresi menggunakan tampon. Tampon ini yang paling tentu less traumatic bisa kita gunakan saat ini adalah tamponade balon menggunakan kateter. Ini sekarang dikenal karena dianggap ini cukup efektif, meskipun kateter yang digunakan sebenarnya kalau kita lihat dari struktur balonnya sebenarnya dia tidak bisa katakanlah mengcover semua uterine cavity surface. Sebenarnya ada sebuah tamponade balon yang didesain khusus untuk menyerupai bentuk dari uterus, namun sayangnya memang tidak terlampau mudah untuk mendapatkan tampon balon seperti itu ya. Sekali lagi mungkin kita bisa menggunakan apa yang ada, seperti misalnya menggunakan Foley kateter, atau yang paling terburuk adalah kita menggunakan sarung tangan untuk digunakan sebagai tampon balon. Ini yang sudah paling emergency. Nah, sekali lagi kalau memang ini bisa berhasil, tentu ya kita berhenti pada tindakan konservatif manajemen non-surgical. Akan tetapi kalau kita memang tidak berhasil dan memang pasien ini sudah ada indikasi bahwa tindakan konservatif tidak pada tempatnya, misalnya tadi saya sudah singgung di awal, sudah katakanlah jeleknya kondisi kardiak output yang diakibatkan karena turunnya venous return karena hypovolemic state, lalu Hb level yang sangat rendah sehingga kita tidak bisa berharap ada kontraksi, tentu kita harus shift to the operating theater. Tapi sekali lagi, shift to the operating theater ini sekali lagi butuh waktu, dan waktu adalah emas. Oleh karena itu tentu dalam upaya kita saving blood, maka kita harus juga menjamin bahwa pasien tidak akan kehilangan lebih banyak darah lagi, maka kita harus melakukan tamponade intrakaviter, entah dengan balon, entah dengan katakanlah roll house yang kita masukkan ke dalam uterine cavity. Nah, apabila kita shift to the operating theater, maka kita sudah harus bear in mind bahwa langkah-langkah operasi apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah operasi seperti saya sudah sebutkan di awal, terdiri dari dua. Apakah kita ingin melakukan tindakan konservatif atau tindakan definitif. Tindakan konservatif bisa kita lakukan dengan cara melakukan, sekali lagi, kita mereplace mechanical compression. Tadi kalau kita gunakan tangan, kita gunakan balon, sekarang kita gunakan yang lebih persisten atau dengan cara mengapply sebuah jahitan atau suture. Kita sudah mengenal ada Billage suture atau modified Billage suture. Artinya mekanisme dari prosedur ini ada konservatif, surgical, dan ini tujuannya adalah untuk memaintain uterine compression. Nah, ini adalah prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua adalah melakukan devaskularisasi. Nah, devaskularisasi ini bisa melakukan tindakan-tindakan hemostasis, dan kita tahu tindakan devaskularisasi tentu kita harus menyasar kepada pembuluh darah utama yang memperdarahi uterus. Kita ketahui ada uterine artery, ada ascending branch, ada descending branch, lalu di sini ada ovarian artery, dan di sini kita tahu akan ada anastomosis antara uterine artery, ascending branch dengan ovarian artery. Jadi artinya ada 4 titik yang perlu diligasi, yaitu di daerah ligamentum ovari proprium dan juga di dekat dengan lower uterine segment, di mana di situ ada ascending branch dari uterine artery.
Ya, yang berikutnya sebenarnya belum bisa kita lakukan, tapi di beberapa negara barat ini juga menjadi pilihan untuk melakukan devaskularisasi dengan cara melakukan radiologi intervensi dengan melakukan embolisasi. Nah, apabila upaya-upaya conservative surgical treatment sudah tidak pada tempatnya, maka tentu tindakan definitif berupa pengangkatan source of bleeding, yaitu mengangkat sumber bleedingnya yaitu uterus, adalah merupakan pilihan yang terakhir. Kita bisa memilih untuk dilakukan subtotal hysterectomy atau total hysterectomy. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan semua tahapan hemostasis untuk melakukan tata laksana perdarahan pasca persalinan. Semoga bermanfaat untuk melakukan tata laksana pada pasien kita yang mengalami kasus perdarahan pasca persalinan. Kita bertemu di kesempatan kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.